Halo Sobat Harapan Mulia, saya Muhammad Fahri Wirawan akan melaporkan tentang peran dan tanggung jawab OSIS di SMN 88 ini. OSIS atau Organisasi Intrasekolah adalah sebuah lembaga yang memiliki peran penting dalam kegiatan sekolah. OSIS ini bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kreativitas siswa serta melibatkan mereka dalam mengambil keputusan terkait kegiatan sekolah. Oleh karena itu, OSIS itu sangatlah berperan penting dalam yang ada di sekolah ini. Nah, dengan adanya OSIS ini, siswa dapat terlibat aktif dalam pembelajaran di luar jam pelajaran. Nah, kebetulan di sebelah saya ada salah satu pengurus anggota OSIS dari SMA 88 yang akan jadi narasumber kita. Boleh tahu Mas, nama siapa? Nama saya Muhammad Sila dari kelas 11A. Boleh saya tanya beberapa pertanyaan? Boleh. Oke, pertanyaan pertama, siapa saja sih pengurus OSIS di sekolah ini? Sebenarnya kalau ditanya siapa itu ini ya relatif, soalnya kan setiap tahun itu berganti ya. Jadi ya untuk sekarang kan misalkan pengurus intinya itu yang ketos itu ada Iza Kurnia Syofiani dari kelas 11D, ada wakilnya itu Achilles, itu dia dari kelas 11B, dan ada sekre dan bendaharanya juga. Dan kebetulan saya bendahara. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua, apa sih peran OSIS dan tanggung jawab pengurus OSIS? Ya untuk OSIS sendiri ya, itu sebagai jembatan penghubung lah. Kalau kan OSIS itu sebenarnya kayak semisal nih siswa ada semacam keluh kesahnya gitu, terus mau disampaikan ke sekolah bisa itu lewat OSIS gitu loh. Oh iya. Lalu pertanyaan ketiga, di mana pengurus OSIS beraktivitas dalam menjalankan tugasnya? Kalau menjalankan tugas, misalkan bisa di dalam sekolah atau nggak bisa di luar. Misalkan kalau rapat itu biasanya di sekolah, soalnya kan lebih mudah mobilitasnya. Kalau di luar itu kayak kemungkinan lagi membuat suatu proyek yang penting. Oke. Lalu pertanyaan yang keempat, kapan periode kepengurusan OSIS dimulai dan berakhir? Kalau dimulai ya itu dari Sertijab, jadi itu tanggal 17 Agustus. Setiap tanggal 17 Agustus upacara itu kemungkinan berganti. Pasti tanggal 17 Agustus. Soalnya kan kita kan 17 Agustus satu sekolah juga bakal upacara. Dan berakhirnya juga pada saat? Iya, 17 Agustus juga purnanya. Pertanyaan selanjutnya, mengapa menjadi pengurus OSIS itu penting bagi siswa? Ya, menurut saya dari pribadi kalau masuk OSIS itu nanti di dunia kerja itu kan OSIS ini adalah organisasi siswa intrasekolah. Kalau jadi pengurusnya itu kita belajar berorganisasi. Jadi kalau ketika kerja itu kita nggak jauh lah dari yang namanya berorganisasi, membuat proyek. Jadi pengalaman yang ada di OSIS ini sangat berguna buat nanti di masa depan. Ya. Lalu yang terakhir, bagaimana proses seleksi pengurus OSIS dilakukan di sekolah ini? OSIS kalau dari kelas 10 itu pertama itu ada tahap kayak prestasi sebelumnya SMP, terus tahap kayak mukanya gitu, terus diseleksi lagi, terus habis itu ada tes tertulis, terus nanti dinilai, habis itu ada wawancara. Itu untuk kelas 10. Dan kalau kelas 11 ini ada regen, itu bakalan dipandu sama kakak-kakak kelasnya. Habis itu ada interview bersama guru-guru. Habis itu kalau sudah terpilih kandidatnya paslonnya bakalan diadain debat. Nah, terus yang paling banyak suaranya itu bakalan dipilih jadi ketua OSIS. Oh, seperti itu? Iya, seperti itu. Oke. Demikian informasi yang saya dapatkan bersama Mas Yusuf dari salah satu anggota OSIS. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Fahri Wirawan pamit undur diri. Terima kasih.